sahabat juara, kembali lagi di program Juara. Jumpa via suara, belajar di rumah aja. Halo sahabat juara, dalam segmen kali ini suara Kak Siro akan menemani sahabat juara semuanya selama 10 menit ke depan. Kakak berasal dari SMA Negeri 1 Tanah Abang. Hari ini kita akan mendengarkan materi ajar tentang sejarah dan teori sel. Ayo silakan siapkan alat tulisnya ya. Halo sahabat juara, materi sejarah sel ini ada pada materi biologi kelas 11 SMA semester ganjil. Namun materinya sudah kalian kenal ya saat duduk di bangku SMP. Baik, kita ulang lagi dulu aja ya. Sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali menemukan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Kalian tahu kan apa itu mikroskop? Ya, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil. Hooke melihat adanya ruang-ruang kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruang kecil tersebut diberi nama sel. Ya, jadi sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Disebut unit terkecil karena tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan peka terhadap rangsangan. Nah, supaya mudah mengingatnya, pakai cara cepat saja ya. Ingat saja Rorovejo. Pertama, Robert Hooke menemukan sel berupa ruang kecil yang kosong. Kedua, Robert Brown pada tahun 1831 mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus. Ketiga, yaitu Felix Dujardin yang menemukan cairan sel dalam istilah sarkode. Terakhir, Johannes Purkinje, yaitu adanya cairan sel yang disebut protoplasma. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1839 ya, seorang ahli fisiologi Jerman bernama Theodor Schwann mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana ya asal sel tersebut? Ahli fisika Jerman Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis bernama Louis Pasteur yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Nah, untuk teori sel, kakak masih punya satu lagi cara cepat, yaitu Susanti hanya gemar PR fisika dan matematika. Ini maksudnya apa Kak Siro? Baik, kita bongkar satu persatu ya. Pertama, Susi. Ingatkan S-nya ya, itu adalah kata kunci untuk teori sel struktur. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Kemudian untuk Susanti itu adalah untuk nama penemu dari teori ini. Ambil 2 huruf S-nya ya. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Schleiden 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann, ambil Schwann-nya ya, 1810 sampai 1882. Tahun 1839, Schleiden yang ahli botani berkebangsaan Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Kedua, hanya gemar. Fokus ke H dan G-nya ya. H itu untuk teori sel yang berbunyi sel adalah unit hereditas terkecil dari makhluk hidup. Hereditas itu artinya adalah pewarisan sifat.
dan G-nya untuk seorang yang bernama Gregor Johann Mendel sebagai penemu teori sel ini. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yakni kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat, yang melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Lanjut ya, yang ketiga PR. Kedua huruf sudah mewakili kata kunci teori selnya, yaitu P dan R sebagai nama penemunya. Dalam teori ini dikatakan bahwa sel sebagai unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup yang ditemukan oleh Rudolf Virchow 1821 sampai 1902 yang berpendapat bahwa omnicellula et cellula. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini yang terakhir ya, masih stay tune kan, dengarkan kakak. Ya, yang keempat, fisika dan matematika. Fokus ke huruf F dan M-nya ya. F itu kata kunci teorinya yang berbunyi sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Teori ini ditemukan oleh Max Schulz pada tahun 1825 sampai 1874, menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, akan tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Yang berdasarkan hal ini muncullah teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Demikian sahabat juara, materi kita hari ini ya. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan di kemudian hari. Ya, mohon maaf ya apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih sahabat juara, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.